Shalom, kita akan masuk dalam ibadah online kita pada hari ini, yaitu di Minggu Pentakosta pertama, tanggal 31 Mei tahun 2020. Adapun yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Resort, Bapak Pendeta Eben Simanjuntak, liturgis, Amang Sintua Elhamanik, dan pembaca Warta Jemaat, saya sendiri Sintua H. Sianipar. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam ibadah kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji dan hormat ya Tuhan, kami datang bersembah ke hadapan-Mu di hari yang indah ini, hari yang Tuhan kuduskan di Minggu Pentakosta yang pertama, tanggal 31 Mei tahun 2020. Kami akan masuk ya Tuhan ke dalam ibadah kami pada hari ini. Kiranya Bapa bersama kami Engkau, agar kami dapat melakukan kebaktian kami ini dengan baik, dan apa yang menjadi kabar kesukaan boleh masuk ke dalam hati kami, yaitu kabar kesukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Resort kami, Bapak Pendeta Eben Simanjuntak. Berikan kekuatan kepada beliau, berikan hati yang sukacita. Demikian juga Tuhan, firman yang akan diberitakan boleh menjadi kabar kesukaan bagi kami. Demikian juga Tuhan, Bapak Sintua Elhamanik yang menjadi liturgis di kebaktian kami pada hari ini. Berdiri Engkau Tuhan di sampingnya, ajari agar apa yang dia lakukan Tuhan boleh untuk memuji serta memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, petugas-petugas yang lain, song leader, pemain musik, bahkan semua kami Tuhan yang terlibat di dalam kebaktian ini. Hanya kepada Engkau kami berserah diri. Tuhanlah yang mengajari kami, Tuhan yang membimbing kami, agar pelayanan kami pada hari ini boleh menjadi pelayanan terbaik di mata Tuhan. Kami akan masuk ke dalam ibadah kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Tuhanlah yang bekerja untuk kami. Demi nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur bagi-Mu. Amin. Shalom, Majelis HKBP Kebayoran Lama dan seluruh tim yang melayani pada ibadah kita secara online menyampaikan selamat hari Minggu, selamat Minggu Pentakosta yang pertama. Dan topik khotbah kita pada minggu ini, roh yang menuntun. Baiklah, kita persiapkan hati kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, nomor 102 ayat 1 dan ayat 2. Ya Roh Kudus, Kau datanglah.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam Anak kesayangan-Mu. Nyatakanlah Roh Kudus bagi kami
untuk memberikan kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Tuhan untuk kebaktian kita minggu ini dalam memperingati hari turunnya Roh Kudus tertulis dalam Galatia pasal 5 dimulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara Punguan Keluarga Muda HKBP Kebayoran Lama. Oh
Shalom. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini, di Minggu Pentakosta pertama tanggal 31 Mei tahun 2020. Warta pertama, acara kebaktian Pentakosta pertama di rumah masing-masing. HKBP Kebayoran Lama menyediakan acara kebaktian Minggu Dewasa dan Anak Sekolah Minggu online yang bisa dibuka di YouTube HKBP Kebayoran Lama Kebaktian Minggu Pentakosta pertama, dan juga disediakan acara dalam bentuk cetakan dan format PDF yang dibagikan melalui WhatsApp dan digunakan di rumah atau di tempat masing-masing. Warta kedua, acara kebaktian Pentakosta kedua di rumah masing-masing. Pada hari Senin tanggal 1 Juni tahun 2020, HKBP Kebayoran Lama menyediakan khotbah Pentakosta kedua online yang bisa dibuka di YouTube HKBP Kebayoran Lama khotbah Pentakosta kedua, dan juga disediakan acara dalam bentuk cetakan dan format PDF yang dibagikan melalui WhatsApp untuk digunakan di rumah atau di tempat masing-masing. Warta ketiga, pengumpulan persembahan kebaktian di rumah dan persembahan bulanan. Untuk mendukung operasional gereja, kami menghimbau kepada seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama agar memberikan persembahan kebaktian minggu dan juga persembahan bulanan kepada bendahara gereja dengan cara menyetorkannya ke rekening gereja atas nama HKBP Kebayoran Lama dengan nomor rekening yang tertera di layar kita ini, atau dengan cara menyerahkannya melalui Sintua Banjar di Banjar masing-masing. Khusus untuk persembahan bulanan, kami menghimbau setiap penyetoran agar mengkonfirmasikannya kepada bendahara gereja di nomor telepon atau nomor WhatsApp bendahara gereja yang tertera di layar ini, agar dapat dicatatkan di warta jemaat dan kartu iuran persembahan bulanan. Warta keempat, bantuan sosial dampak COVID-19. Bantuan dari gereja sebesar Rp300.000 kepada keluarga yang terganggu ekonominya karena pandemi COVID-19 untuk bulan Juni dapat diambil oleh masing-masing Sintua Banjar dari bendahara gereja dan kemudian menyampaikannya kepada keluarga tersebut. Warta kelima, dukungan membantu jemaat terdampak wabah COVID-19. Guna meringankan beban beberapa keluarga jemaat kita yang terdampak ekonominya akibat pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih merebak, gereja kita telah memberikan bantuan untuk bulan April dan Mei tahun 2020 sebesar Rp300.000 per bulan per keluarga. Kita mengharapkan bantuan tersebut tetap dapat diberikan untuk bulan-bulan berikutnya. Guna mendukung penyampaian bantuan tersebut, kami memohon kepada jemaat HKBP Kebayoran Lama yang berkemampuan dan berkeinginan untuk membantu meringankan beban saudara kita tersebut. Dan bantuan tersebut dapat diberikan melalui bendahara gereja kita dengan mentransfernya ke rekening gereja seperti yang tertera di layar kita ini. Dan untuk selanjutnya dapat mengkonfirmasikannya kepada bendahara gereja kita. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Warta ke-6, pengumpulan dana melalui Tok-Tok Ripe untuk pengembalian dana talangan pembangunan Sopo Praja. Majelis Jemaat dan Panitia Pembangunan Sopo Praja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah berpartisipasi menyampaikan Tok-Tok Ripe guna pengembalian dana talangan yang dipakai untuk penyelesaian pembangunan Sopo Praja pada tahun 2019 yang lalu. Saat ini, dana talangan yang tersisa dan harus dikembalikan kepada pendana talangan ada sejumlah Rp367 juta. Sesuai komitmen dari Panitia Pembangunan Sopo Praja kepada pendana talangan, dana talangan tersebut akan dikembalikan dalam kurun waktu 2 tahun dan saat ini waktu tersebut hampir berakhir. Untuk itu, atas kesepakatan Majelis dan Panitia Pembangunan Sopo Praja,
Tok-Tok Ripe tahap kedua tahun 2020 tetap dilaksanakan sebesar Rp150.000 per keluarga per bulan dan dapat disetorkan kepada Bendahara Pembangunan melalui rekening pembangunan atas nama HKBP Kebayoran Lama Strip Pembangunan dengan nomor rekening yang tertera di layar kita. Jika telah menyetorkan dana Tok-Tok Ripe tersebut, agar mengkonfirmasikannya kepada Bendahara Pembangunan agar dapat diwartakan. Atau dapat juga menyerahkannya melalui Sintua Banjar masing-masing. Warta ke-7, kegiatan pelayanan ibadah di gereja. Sehubungan dengan perpanjangan PSBB di wilayah DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta sampai dengan tanggal 4 Juni tahun 2020, maka pelayanan ibadah kebaktian minggu, perjanjian nikah, pemberkatan nikah, kedukaan dalam gereja HKBP Kebayoran Lama belum bisa dilaksanakan. Menunggu sampai ada pemberitahuan dari pemerintah bahwa ibadah tersebut sudah diperbolehkan dan dengan kondisi sudah baik. Warta Jemaat ke-8, rencana fase atau tahapan hidup normal pasca COVID-19. Rencana pemerintah membuat rentang waktu atau timeline pemulihan pasca pandemi COVID-19 dirumuskan dalam 5 fase atau tahapan yang dimulai tanggal 1, 8, 15 Juni hingga 6, 20, 27 Juli tahun 2020. Pada fase 4, tanggal 4 Juli 2020, kegiatan ibadah sudah boleh dilakukan dengan jumlah orang yang dibatasi, social distancing atau jaga jarak, dan persyaratan kesehatan termasuk pakai masker, dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi secara berkala. Warta ke-9, kartu iuran anggota keluarga kedukaan. Kartu iuran anggota keluarga kedukaan jemaat bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Mulia dalam penyediaan jasa peti jenazah dan ambulans sebesar 100.000 per keluarga untuk 1 tahun telah dibagikan oleh masing-masing Sintua Banjar kepada keluarga dan kemudian iuran tersebut dapat diserahkan kepada Sintua Banjar. Demikianlah warta jemaat untuk kita pada minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 yang dimulai dari ayat 11 sampai dengan ayat 14. Kita akan membaca secara responsoria. Demikian dikatakan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala,
zaman Musa hambanya itu. Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun, mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ibadah Minggu hari ini yang masih kita lakukan di rumah masing-masing, kita bersama-sama memperingati dan merayakan hari turunnya Roh Kudus atau yang biasa disebut dengan Pentakosta. Satu perayaan besar yang ditetapkan oleh bapak-bapak gereja yang sama besarnya dengan perayaan-perayaan lainnya yang kita rayakan setiap tahun, seperti Natal, perayaan Paskah. Begitu juga pada hari ini merupakan hari yang sangat besar bagi kita umat Kristen. Oleh karena itu, saya menyampaikan kepada kita semua, selamat Hari Pentakosta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nama Pentakosta secara harfiah itu berasal dari bahasa Yunani, artinya Pentekoste, yang berarti hari ke-50, atau disebut juga dengan nama Minggu Putih, yaitu hari raya untuk memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid-murid di Yerusalem yang terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Pencurahan Roh Kudus ini merupakan penggenapan janji Allah sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, bahwa Allah akan mencurahkan Roh-Nya pada hari-hari terakhir. Dan juga merupakan suatu kebenaran untuk membuktikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya sebelum Ia naik ke sorga. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Kata penolong yang lain yang dikatakan oleh Yesus di sini itu memiliki arti dipanggil untuk mendampingi, dipanggil untuk menolong, menghibur, menasihati, dan memberi semangat, serta menuntun dan menyertai umat percaya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi makna Pentakosta sebenarnya sudah dipakai sejak zaman Perjanjian Lama, di mana perayaan hari raya ini dirayakan oleh seluruh umat Israel untuk memperingati sebuah peristiwa yang sangat penting, yaitu turunnya atau diberikannya 10 firman atau perintah
Tuhan yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Peristiwa ini memiliki rentang waktu 50 hari setelah peristiwa Paskah. Juga sebagai hari ucapan syukur yang ditandai dengan dibawanya persembahan penuaian hulu hasil yang dikenal dengan nama Bikurim. Artinya persembahan hulu hasil kedua, yaitu panen gandum. Jadi perayaan ini dirayakan selama 7 minggu berturut-turut atau sekitar 49 sampai 50 hari. Oleh karena itu biasa dikenal sebagai hari raya 7 minggu bagi bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada awalnya bagi orang-orang Yahudi, hari ke-50 ini sangat penting dan merupakan sebuah keharusan bagi mereka untuk dirayakan. Sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Tibanya hari Pentakosta, berakhirnya tradisi perayaan selama 7 minggu, di mana umat Israel merayakan Paskah. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum. Sebagaimana dikatakan dalam Keluaran pasal 34 ayat 22. Haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Dari sekian banyak perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, maka hari raya Pentakosta ini merupakan perayaan yang terbesar, di mana pada saat itu merupakan hari yang penuh sukacita, dan di mana mereka bersyukur kepada Allah atas segala kasih dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan mereka, yaitu berhasilnya mereka melakukan pekerjaan menuai hasil panen gandum dan jelai. Karena itu mereka akan datang kepada Allah dengan membawa korban syukur yang merupakan persembahan mereka kepada Allah, sekaligus menyatakan pengakuan mereka bahwa segala yang baik yang mereka terima berasal dari Allah, bukan atas kekuatan mereka sendiri. Sebagai umat Tuhan, kita dapat menghayati kebenaran firman Tuhan di hari pencurahan Roh Kudus, karena kita diingatkan memelihara hidup persekutuan yang akrab, persekutuan yang saling menghibur dan menguatkan, persekutuan yang saling menghormati dan menghargai, persekutuan yang percaya janji Allah dan hidup dalam janji Allah itu setiap hari. Jadi pencurahan Roh Kudus atas orang-orang percaya dikatakan menjadi titik awal lahirnya gereja di tengah-tengah dunia ini. Gereja yang dibentuk dan didirikan Allah pada pencurahan Roh Kudus adalah gereja yang sepenuhnya percaya pada kasih Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Persekutuan kita dalam gereja Tuhan bukan berdasarkan kemampuan kita manusia dan kemampuan dari siapa orang-orang yang ada di dalamnya. Para murid bukanlah orang-orang penting pada zamannya. Mereka sama seperti manusia biasa dan manusia yang kecil jumlahnya. Meskipun jumlah mereka kecil, namun hati, pikiran, dan setiap apa yang mereka lakukan hanya tertuju kepada Tuhan Yesus.
Jadi persekutuan yang semacam ini menjadi persekutuan di mana Roh Kudus hadir dengan leluasa lewat peristiwa Pentakosta yang terjadi di kota Yerusalem. Alkitab mencatat pasca pencurahan Roh Kudus ke dunia ada perubahan yang cukup signifikan terhadap orang-orang percaya. Mereka menjadi sebuah komunitas yang percaya, yang mengakui telah dipersatukan oleh Roh Kudus. Pada saat peristiwa Pentakosta itulah peristiwa persekutuan orang-orang percaya mulai terbentuk. Jadi persekutuan atau komunitas orang-orang percaya itu terus mengalami perkembangan hingga pada saat ini dengan berdirinya gereja-gereja persekutuan orang-orang percaya. Itu kita lihat diawali dari 120 orang yang hadir dalam peristiwa Pentakosta, kemudian bertambah lagi sampai 3.000 jiwa, dan pada akhirnya oleh karena tuntunan dan pertolongan Roh Kudus, kehadiran gereja pun berdiri di berbagai tempat, di berbagai belahan dunia. Dengan memperingati hari kedatangan Roh Kudus, kita menemukan 3 pelajaran penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama, pada waktu Roh Kudus hadir, orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka bisa bersaksi dengan penuh kuasa. Lalu yang kedua, Roh Kudus akan membuka telinga yang tuli, membuka mata yang buta, hati yang bebal, sehingga mereka dapat mendengar, melihat, dan membuka hati mereka untuk Kristus. Dan yang ketiga, pada saat Roh Kudus dicurahkan, kita melihat adanya kuasa penghakiman yang menghidupkan atau yang mematikan. Ketiga hal inilah yang kita lihat ketika Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan anak-anak Tuhan atau orang-orang yang percaya. Jadi tiap orang Kristen adalah orang yang hidup oleh pertolongan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah sumber kehidupan dari setiap orang percaya. Karena itu orang-orang percaya harus selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan itu juga yang menjadi sasaran sekaligus melahirkan gereja di tengah-tengah di dunia ini. Adalah pertumbuhan, bukan hanya dalam arti fisik saja, tetapi lebih bersifat rohani. Dengan kata lain, penekanan pelayanan gereja adalah pada aspek yang bersifat rohani. Dan karena itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan hanya bersandar kepada kemampuan atau pengetahuan dari manusia saja. Dari ajaran Alkitab secara keseluruhan dan dari catatan sejarah gereja dapat disimpulkan bahwa kunci utama yang menentukan keberhasilan dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan tidak terletak pada faktor manusia itu sendiri atau faktor teknis seperti ilmu atau pengetahuan, tetapi hanya melalui peran kuasa dari Roh Kudus, Dunamos, yang dijanjikan sebelum Tuhan kembali ke surga dan telah Dia genapi pada hari Pentakosta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika pada hari Pentakosta ini penting bagi orang-orang Yahudi dulunya, demikian juga
bagi kita orang-orang percaya pada saat ini. Dalam Perjanjian Baru kita telah membaca narasi dari kitab para rasul bahwa hari Pentakosta merupakan hari turunnya Roh Kudus, di mana sejak hari raya Pentakosta tersebut itu menunjukkan bahwa Roh Kudus benar-benar secara penuh bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya. Ini tidak berarti bahwa Roh Kudus belum bekerja sebelum hari raya Pentakosta tersebut. Karena kita dengan jelas membaca dalam Injil Sinoptik dan Yohanes bahwa Roh Kudus sudah bekerja sebelum itu, baik pada waktu pembaptisan Yesus, pencobaan di padang gurun, dan lain sebagainya. Roh Kudus tetap memampukan setiap orang. Pentingnya hari Pentakosta tersebut dapat dilihat dari penegasan dari Yesus melalui apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayat 5. Di mana pada ayat tersebut Tuhan Yesus di satu pihak melarang para rasul-rasul pergi meninggalkan Yerusalem. Di pihak lain rasul-rasul diperintahkan untuk menantikan janji Bapa. Mengapa? Bukankah dari segi pengetahuan dan pengalaman rasul-rasul itu telah mengenal siapa Yesus sesungguhnya dan telah hidup bersama mereka selama kira-kira 3 tahun lamanya. Ditinjau dari segi waktu, apakah tidak sebaiknya mereka segera pergi ke seluruh dunia untuk mengabarkan kabar baik itu bersama Yesus? Mereka tidak sekedar memiliki pengetahuan teoritis tentang Yesus. Mereka perlu segera pergi mengabarkan kabar baik itu. Namun demikian, Yesus melarang mereka karena semua pengetahuan dan pengalaman itu harus disertai dengan hadirnya Roh Kudus dalam diri mereka. Hal itu ditegaskan oleh Yesus pada Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dengan mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Itulah sebabnya mereka diperintahkan untuk menantikan janji Bapa akan turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta. Baik dalam kehidupan setiap orang percaya, bahwa Roh Kudus itulah yang menuntun kehidupannya untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernyataan Tuhan Yesus tersebut sangat penting buat kita semua yang mengaku sebagai orang percaya. Pertama, kita perlu menghayati kebenaran ini. Kekristenan tidak dapat dipisahkan dari pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Alkitab bahkan menegaskan bahwa sesungguhnya hidup baru dalam Kristus adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hal ini secara jelas dan tegas diuraikan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Rasul Paulus menegaskan bahwa tanpa Roh Kudus seseorang bukan milik Kristus, dan anak-anak Allah harus dipimpin oleh Roh Allah. Jika kita memahami doktrin manusia sebagaimana ditegaskan oleh Rasul Paulus, maka kita akan melihat kemustahilan manusia untuk hidup benar dari dirinya sendiri. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa, Rasul Paulus menggambarkan
keadaan manusia dalam kondisi yang sangat mengerikan dan tidak ada harapan. Manusia bukan saja berdosa, tetapi diperbudak oleh dosa. Karena itu, mau tidak mau manusia harus berdosa. Dalam keadaan seperti ini, Alkitab menjelaskan bahwa manusia yang berbuat dosa sebenarnya bukan karena dia tidak tahu bahwa hal itu adalah dosa. Juga bukan karena tidak memiliki kerinduan atau keinginan untuk hidup benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita pada saat ini dalam merayakan hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta, kita tentu mengakui kebesaran Allah dalam kehidupan kita hingga pada saat ini adalah atas penyertaan Allah melalui Roh Kudus. Dan itulah yang tetap memberikan kekuatan yang menyertai kehidupan kita, yang melindungi kehidupan kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita mampu karena apa yang kita miliki, pengetahuan atau hal yang lain. Tetapi pengakuan kita harus tetap hanya oleh karena bimbingan penyertaan dari Roh Kudus. Sebagaimana dikatakan dalam topik minggu kita hari ini, roh yang menuntun. Dalam menjalani kehidupan kita setiap hari di tengah-tengah dunia ini, kalaupun kita harus tetap berada di rumah saja, bukan berarti roh Tuhan membiarkan hidup kita. Kalaupun keadaan kehidupan kita pada saat ini terganggu oleh karena keadaan kondisi, bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Namun harus kita akui bahwa roh Tuhan, Roh Kudus selalu menuntun hidup kita. Kalau pada saat ini kita dapat mengatakan terhindar dari bahaya kematian melalui wabah virus COVID-19 ini, karena kita diberi Tuhan melalui Roh Kudus sebuah pemahaman, pengertian, dan kebijakan untuk selalu patuh melakukan peraturan yang ditetapkan. Dan itu berarti Roh Kudus selalu menuntun kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan hidup kita dalam melakukan setiap pekerjaan yang akan kita kerjakan. Tetapi Roh Kudus yang telah dicurahkannya kepada kita, itulah yang menyertai kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya melalui firman Tuhan kepada bangsa Israel setelah mereka bebas dari masa kehidupan yang sangat berat, yang mereka tidak tahu bahwa Tuhan sebenarnya bekerja di dalam kehidupan mereka. Karena apa yang mereka hadapi itu boleh dikatakan sesuatu yang sangat berat. Apalagi ketika mereka berada dalam masa pembuangan. Keselamatan dan kebesaran dari penderitaan yang mereka alami dalam kehidupannya bukanlah karena mereka mempunyai kekuatan dan kemampuan. Bukan atas usaha yang mereka lakukan sehingga bisa selamat dan bahkan keluar dari kesulitan melalui pembuangan itu. Bahkan dari sejarah yang mereka alami sejak masa-masa dahulunya pun, mereka bisa diselamatkan semuanya hanya oleh karena penyertaan Roh Tuhan. Bisa hidup dengan baik, bukan atas perbuatannya sendiri, tetapi semua adalah melalui
perbuatan dan kasih Tuhan, di mana Roh Tuhan selalu menyertai, Roh Tuhan selalu melindungi hidup mereka, yang tentunya patut mereka syukuri dan harus mereka tunjukkan melalui pengakuan yang benar bahwa Tuhan penuh dengan kuasa, penuh dengan kekuatan yang akan melindungi setiap orang percaya dalam menghadapi apapun yang muncul di dalam kehidupannya setiap hari. Kita juga bersyukur hingga pada hari ini atas perlindungan Tuhan, dapat merayakan hari yang sangat besar dalam hidup kita melalui kedatangan Roh Kudus yang telah dicurahkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan ada kemampuan atau kita dapat melakukan apa yang kita kerjakan, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam menuntun perjalanan kehidupan kita dari masa lampau hingga pada saat ini. Dan kita masih tetap mengakui dan mengatakan bahwa Roh Kudus masih ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap dalam perlindungan Tuhan yang memberi kekuatan, yang memberi kesehatan bagi kita. Dan itulah yang senantiasa akan beserta dengan kita semua orang-orang yang percaya. Tuhanlah kiranya yang tetap menjaga hidup kita melalui Roh Kudus yang telah dicurahkannya kepada kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Karena kami dapat melakukan ibadah kalaupun di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kami mensyukuri apa yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami, yang tetap melindungi kami dan memberikan kesehatan bagi kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, begitu juga pada saat ini kami bersyukur dan bersuka cita untuk memperingati hari yang sangat besar dalam kehidupan kami, yaitu hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta, di mana Tuhan yang telah kembali naik ke sorga bukan berarti meninggalkan kehidupan dari setiap orang yang percaya, tetapi Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kami orang-orang percaya melalui Roh Kudus yang Tuhan telah curahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga mengingatkan kami melalui firman-Mu pada saat ini, betapa besar kasih Tuhan yang senantiasa melindungi kami, menyertai kami, sebagaimana Tuhan telah menunjukkan di dalam perjalanan kehidupan umat Israel. Karena melalui pertolongan Tuhanlah mereka tetap dapat selamat dan dapat hidup dan dapat bersuka cita. Begitu juga kami pada saat ini, kami tetap mengakui hanya oleh karena kuasa Tuhan melalui Roh Kudus mula yang melindungi hidup kami hingga pada saat ini. Kalaupun keadaan kami menghadapi wabah virus COVID-19 ini yang mengancam kehidupan kami, tapi kami tetap yakin karena Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus kepada kami orang percaya. Itulah yang senantiasa menyertai, melindungi kami semua dan tetap menjaga kami untuk memberikan kesehatan kepada kami semua.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan kami kembali melalui firman-Mu pada saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, dalam acara ibadah pada saat ini, kami juga berdoa buat seluruh umat-Mu, seluruh anggota jemaat-Mu yang ikut beribadah di rumah masing-masing, maupun mereka-mereka yang tidak beribadah. Tuhanlah kiranya yang senantiasa melindungi kami, menyertai hidup kami sehingga kami tetap dapat hidup dalam keadaan sehat. Tolong kami ya Tuhan, dan sertai kami Tuhan. Dan kami yakin bahwa melalui Roh Kudus yang Tuhan telah curahkan kepada kami, itulah yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, begitu juga dalam acara ibadah pada saat ini, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit, seperti Ibu Dameria Siregar Boru Siahaan, Ibu Nyonya B.O. Manurung, Teresia Desiana Boru Siagian ST, Ibu Nyonya A. Simanjuntak, Doktoranda Teorida Boru Sihombing MPD, Ibu Nyonya Yohana Hutajulu Boru Simanjuntak, Bapak Pendeta WK Siahaan, Ibu Nyonya Dinar Simanjuntak Boru Pangaribuan, Bapak Tony Nahal Hutapea, Bapak Rapem Manulang, Ibu Nyonya Situmorang Sortauli Boru Simanjuntak, Ibu Nyonya DH Simanguncong Mauli Boru Simanjuntak, Bapak Pendeta Daulat Pardomuan Panjaitan, Bapak Situa Profesor Dr. PTD Sihombing MSc SPD, Bapak Junjung Hasi Holan Manurung, Bapak Insinyur Ridwan Irianto Situmorang, Ibu Nyonya Mauli Hutapea Boru Simanjuntak, Bapak Fernando Simanjuntak SH, Ibu Nyonya Kartini Siahaan Boru Pangaribuan, Ibu Nyonya Situa M. Siregar Jerni R. Boru Siburian, Ibu Nyonya Saur Mas Delina Butar-Butar Boru Sirait, yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit dan masih dalam pemulihan. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan kepada mereka semua. Tuhan yang menguatkan mereka melalui Roh Kudus-Mu yang Tuhan telah curahkan dalam kehidupan kami setiap orang percaya, sehingga mereka juga dapat bersuka cita dalam kehidupan setiap hari. Begitu juga semua anggota jemaat-Mu, khusus kami berdoa kepada Opung Irpan Doli dan Opung Irpan Boru Amang Parhusip dan Inang Boru Sitompul. Kiranya Tuhan juga menyertai mereka agar tetap dalam keadaan sehat, dan lindungi mereka Tuhan agar semua penyakit itu jauh dari mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami tetap menyerahkan diri kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 645 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus Yesus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Pentakosta. Puji Tuhan, ibadah online kita di Minggu Pentakosta yang pertama ini, tanggal 31 Mei tahun 2020, telah berjalan dengan baik. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datangnya Tuhan ke hadapan-Mu yang maha suci, di hari yang Engkau kuduskan ini ya Tuhan, di Minggu Pentakosta yang pertama tanggal 31 Mei tahun 2020. Kami telah selesai ya Tuhan melaksanakan ibadah kami. Walaupun Tuhan kami beribadah di rumah kami dengan fasilitas online yang telah kami sediakan, kami merasakan ya Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kami di dalam kebaktian kami itu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang begitu indah yang telah kami dengarkan. Kiranya firman tersebut boleh tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami untuk hari-hari yang akan datang. Terima kasih Bapa Surga, kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, bahkan seluruh umat-Mu yang dimanapun sedang berada Tuhan di seluruh dunia ini. Jauhkan dari segala mara bahaya, agar semuanya Tuhan kami boleh bersuka cita untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mohonkan ampun juga untuk segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu untuk menerima berkat-Mu. Demi nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.